Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristi Wida Ardiningrum dengan NRP 50042210057 dari kelas MPIB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri UV vis. Mulai dari apa itu spektrofotometri UV vis, kemudian prinsipnya, dan juga bagian-bagian dari instrumennya. Oleh karena itu, mari kita simak video saya kali ini. Teman-teman, pernahkah kalian mengamati bagaimana warna larutan bisa menunjukkan kandungan zat di dalamnya? Nah, inilah yang dikaji oleh spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis. Spektrofotometri UV vis adalah teknik analisis kuantitatif berdasarkan pengukuran penyerapan cahaya oleh suatu zat pada panjang gelombang ultraviolet atau pada rentang 200 hingga 400 nanometer, dan juga cahaya tampak atau visible pada rentang 400 hingga 800 nanometer. Teknik ini didasarkan pada pengukuran jumlah radiasi elektromagnetik yang diserap oleh suatu zat atau panjang gelombang di wilayah UV dan juga visible. Aplikasi spektrofotometri UV vis meliputi penentuan konsentrasi, identifikasi senyawa, dan juga studi kinetika reaksi. Pada spektrofotometri UV vis terdapat dua tipe konfigurasi, antara lain spektrofotometri single beam atau berkas tunggal dan juga spektrofotometer double beam atau berkas ganda. Yang pertama yaitu spektrofotometri UV vis single beam. Spektrofotometri single beam merupakan satu berkas sinar yang digunakan secara bergantian untuk mengukur larutan standar dan juga blanko serta larutan sampel, sehingga sinar yang dipancarkan tidak langsung mengenai larutan standar, kemudian sampel, namun secara bergantian. Bagian-bagian dari spektrofotometri UV vis single beam adalah yang pertama sumber sinar, kemudian monokromator, kemudian sampel, kemudian detektor, dan juga yang terakhir yaitu sinyal prosesor. Ini selanjutnya adalah spektrofotometri UV vis double beam. Spektrofotometer jenis ini menggunakan dua berkas sinar yang nantinya masing-masing akan mengukur larutan sampel dan juga larutan standar. Bagian-bagian dari spektrofotometri UV vis double beam ini adalah sumber sinar, monokromator, Jupiter, sampel, detektor, kemudian sinyal prosesor. Berikut adalah skema kerja dari spektrofotometri UV vis double beam. Kemudian yang kita bahas selanjutnya yaitu prinsip dari spektrofotometri UV vis. Dasar interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi. Radiasi elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan juga medan magnet yang berosilasi tegak lurus satu sama lain dan merambat dalam ruang. Kinetika reaksi ini mengenai suatu zat. Interaksi terjadi melalui transfer energi dari foton ke molekul. Dalam wilayah UV vis, energi foton menyebabkan transisi elektronik, yaitu eksitasi elektron dari energi yang lebih rendah atau disebut juga ground state dan ke energi yang lebih tinggi atau excited state. Transisi ini tergantung pada struktur elektronik molekul dan hanya terjadi jika energi foton sesuai dengan selisih energi antar tingkat elektron. Transisi yang biasa terjadi yaitu yang pertama P ke P antibonding, yaitu pada senyawa ikatan rakap seperti alkena dan juga aromatik. Kemudian yang kedua adalah N ke P antibonding pada senyawa dan pasangan elektron bebas seperti karbonil. Prinsip yang kedua yaitu hukum Lambert-Beer. Prinsip dasar dari spektrofotometri UV vis adalah hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa absorbansi atau A suatu larutan berbanding lurus dengan konsentrasi C, zat penyerap dan juga panjang gelombang lintasan cahaya atau B. Dengan rumusnya sendiri yaitu A sama dengan log P0 per P sama dengan epsilon BC. Pada hukum Lambert-Beer ini bisa diasumsikan bahwa jika sebuah larutan itu pekat atau memiliki konsentrasi yang tinggi, maka akan dihasilkan absorbansi yang lebih tinggi juga. Kemudian ada hukum Lambert-Beer untuk campuran. Jika suatu larutan mengandung lebih dari satu zat penyerap, atau total absorbansi merupakan jumlah absorbansi masing-masing komponen. Jadi, seperti pada gambar di atas itu A total sama dengan epsilon 1
B C1 ditambah epsilon 2 BC2 sampai seterusnya hingga epsilon N B kali Cn. Kemudian untuk rentang panjang gelombang, spektrofotometri UV vis meliputi dua wilayah spektrum elektromagnetik. Yang pertama adalah wilayah ultraviolet atau UV pada rentang 190 hingga 400 nanometer, di mana pada rentang UV ini banyak digunakan senyawa organik dan anorganik dengan gugus kromofor yang aktif secara elektronik. Kemudian pada rentang kedua yaitu wilayah tampak atau visible pada rentang 400 hingga 800 nanometer. Umumnya digunakan untuk senyawa yang berwarna, seperti senyawa transisi logam dan juga kompleks organik berwarna. Kemudian berikut adalah skema kerja dari spektrofotometri UV vis. Yang pertama-tama adalah cahaya dari sumber cahaya akan melewati sebuah monokromator. Monokromator ini bekerja seperti saringan, di mana hanya membiarkan satu panjang gelombang cahaya tertentu yang akan melewati dari monokromator tersebut. Biasanya itu sinar UV atau visible. Kemudian cahaya akan difokuskan ke arah sampel yang kemudian akan ditangkap oleh detektor. Nah, setelah melewati sampel itu akan muncul transmitan, di mana transmitan inilah yang akan dideteksi oleh detektor. Nah, itu seperti dilihat pada gambar tersebut, setiap panjang gelombang itu memiliki absorbansi yang berbeda-beda tergantung pada sampel yang kita inginkan. Setelah diserap oleh sampel dan dideteksi oleh detektor, maka akan dihasilkan panjang gelombang. Kemudian bagian-bagian dari instrumen UV vis. Yang pertama adalah sumber cahaya, kemudian monokromator, kemudian kuvet, detektor, dan juga sistem pembaca sinyal. Yang pertama yaitu sumber sinar. Sumber sinar atau cahaya yang digunakan pada spektrofotometer sinar tampak adalah lampu sinar tampak. Pada spektrofotometer UV vis digunakan lampu sinar UV. Lampu UV biasanya memiliki sedikit spektrum sinar tampak, sehingga biasanya spektrofotometer UV vis digabungkan dalam satu bentuk menjadi spektrofotometer UV visible. Untuk sumber emisi sinar tampak biasanya menggunakan lampu halogen dan juga lampu wolfram. Sedangkan untuk sumber emisi sinar UV digunakan lampu deuterium dan juga lampu xenon. Untuk gambar sebelah kanan merupakan contoh lampu deuterium. Monokromator dalam spektrofotometri UV vis adalah komponen optik yang berfungsi untuk memisahkan cahaya putih atau polikromatik dari sumber cahaya menjadi cahaya dengan panjang gelombang tunggal atau monokromatik. Tujuannya adalah agar hanya satu panjang gelombang tertentu yang mengenai sampel sehingga absorbensi dapat diukur secara spesifik dan juga akurat. Berikut adalah jenis-jenis monokromator. Yang pertama adalah monokromator filter atau serapan interferensi. Kemudian yang kedua adalah monokromator filter interferensi atau interferensi baji. Kemudian yang ketiga adalah monokromator prisma. Kemudian untuk selanjutnya adalah monokromator grating atau kristal, dan juga yang terakhir adalah monokromator interferometer atau Michelson. Kemudian selanjutnya adalah kuvet. Setelah sinar diubah menjadi sinar monokromatis oleh monokromator, selanjutnya sinar akan menyinari sampel dalam wadah sampel atau kuvet. Kuvet merupakan wadah larutan belangko, standar dan juga sampel yang ditetapkan pada di posisi jalur sinar pengukur di dalam sebuah spektrofotometer. Kuvet bisa dibuat dari bahan kaca biasa, namun untuk sinar ultraviolet, bahan kuvet harus terbuat dari borosilikat atau bahan lain yang tidak menyerap sinar UV. Karena jika menggunakan kaca biasa, maka kuvet tersebut akan ikut menyerap sinar. Kemudian adalah detektor. Setelah mengalami penyerapan sinar di bagian kuvet tadi, kemudian sinar akan diserap oleh larutan dan akan diteruskan pada detektor. Jenis detektor pada spektrofotometri UV vis antara lain yang pertama adalah detektor sinar, kemudian detektor foton, kemudian detektor massa, dan juga detektor gelombang radio. Prosesnya adalah sinar mengenai sampel yang ada di kuvet, kemudian sampel akan menyerap sinar dan sinar akan diserahkan kepada detektor. Selanjutnya adalah sinyal prosesor. Setelah detektor mendeteksi adanya sinar tersebut, sinar ini tidak langsung diolah namun harus melewati terlebih dahulu sinyal prosesor.
Pada sinyal prosesor ini, diantaranya akan terjadi penguatan sinyal. Pada bagian ini terdapat preamplifier, terutama untuk menguatkan potensial, dan amplifier untuk berfungsi untuk menguatkan daya. Kemudian selanjutnya adalah beam splitter atau pemecah berkas. Beam splitter ini dibentuk oleh prisma siku-siku sama kaki atau cermin 50%, yaitu hanya 50% permukaan kaca tertutup oleh lapisan perak berbentuk cermin. Jadi nantinya sinar akan ditembakkan, nanti sinarnya akan terpecah masuk ke dalam belangko dan juga akan masuk ke dalam sampel. Yang terakhir yaitu sistem komputerisasi. Ada dua jenis sistem komputerisasi pada spektrometer. Yang pertama adalah interaksi pasif yang digunakan hanya untuk penanganan data seperti memproses, menyimpan, mencari, dan juga menampilkan. Yang kedua adalah interaksi aktif, di mana komputer dapat mengontrol langkah-langkah pengoperasian instrumen, contohnya memilih panjang gelombang, menghidupkan, mengatur intensitas sinar, dan juga mengatur jumlahnya sampel. Jadi setelah kita mengetahui instrumennya dan juga prinsip-prinsipnya, QVivis ini digunakan untuk apa sih? Jadi QVivis ini digunakan yang pertama untuk penentuan konsentrasi kualitatif dan juga kuantitatif suatu senyawa, termasuk senyawa berwarna atau yang mengandung kromofor. Kemudian yang kedua adalah pemantauan kinetika reaksi, kemudian identifikasi gugus fungsi berdasarkan lambda max, kemudian adalah penentuan kemurnian dan stabilitas senyawa. Berikut adalah keunggulan dan juga kelemahan spektrofotometri UV-Vis. Untuk keunggulannya sendiri yaitu sensitif dan juga cepat, kemudian non-destruktif, dan juga mudah dioperasikan. Namun, spektrofotometri UV-Vis ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama yaitu hanya bisa untuk senyawa yang menyerap cahaya UV atau vis atau visible, dan juga bisa terpengaruh oleh kekeruhan atau warna lain dalam larutan. Kemudian kita dapat simpulkan bahwa spektrofotometri UV-Vis adalah teknik analisis yang berbasis penyerapan cahaya, di mana prinsip utamanya adalah transisi elektron akibat cahaya dan juga hukum Lambert-Beer, dan alat ini sangat penting untuk berbagai bidang, terutama bidang kimia, farmasi, biologi, dan juga lingkungan. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.